Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Benar saja, kamu sudah menebak dengan benar. Perbedaan telah muncul dalam kecepatan di mana mereka menghabiskan energi mereka. Meskipun Chu Feng tidak dapat memperlambat konsumsinya sendiri, tapi ia telah berhasil memprovokasi Li Ming untuk membuatnya mengkonsumsi energinya lebih cepat. Itu memang metode yang sangat bagus, seru The Golden Krone True Immortal. Meskipun dia berhasil memprovokasi Li Ming, tapi yang dipukuli saat ini adalah Chu Feng sendiri. Apa yang dia lakukan mungkin tidak selalu menguntungkan, kata biksu tua berpakaian sederhana itu. Memang benar, sepertinya dia tidak memperoleh keuntungan selain meningkatkan kecepatan, di mana Li Ming akan mengkonsumsi energi dalam dirinya, ucap The Golden Krone True Immortal yang menggema, itu setelah melihat pertempuran. Alasan untuk itu adalah, karena serangan Li Ming sangat ganas. Menghadapi situasi seperti ini, Chu Feng hanya bisa membela diri, dan tidak punya cara untuk melawan. Ketika dihadapkan dengan serangan yang sangat kuat, meskipun Chu Feng mampu memblokir semuanya, tapi dia masih tidak dapat mencegah dirinya dipukuli oleh Li Ming. Meskipun kecepatan di mana dia dipukul mundur sangat lambat, dan skalanya juga tidak besar, namun tetap saja dia dipukul mundur. Dengan setiap langkah mundur yang dilakukan Chu Feng, Li Ming akan melangkah maju, dan tumbuh satu langkah lebih dekat ke pilar cahaya mendalam di belakang Chu Feng. Jadi pada saat itu, keseimbangan pertandingan sudah mulai miring. Selanjutnya, itu bukan miring ke arah Chu Feng, melainkan ke arah Li Ming. Zat iblis tua, lihat ke sana, lihat mulut bocah Li Ming itu, seru bangau emas. Tiba-tiba saja, mata Golden Krone True Immortal bergeser. Ketakutan luar biasa juga muncul di matanya. Bocah ini, ucap biksu tua. Melihat apa yang terjadi, tatapan biksu tua berpakaian polos itu juga berubah. Kemudian, dia menunjukkan senyum tipis. Mungkin yang lain tidak bisa mengatakannya, tetapi mereka berdua bisa mengatakannya. Pada saat itu, Tuan Muda Li Ming memiliki senyum tersembunyi di wajahnya. Itu adalah senyum percaya diri, dan senyum dari plot seseorang yang berhasil. Ini kemungkinan besar menunjukkan bahwa, Tuan Muda Li Ming tidak benar-benar marah oleh Chu Feng. Namun sebaliknya, dia sengaja berpura-pura marah oleh Chu Feng. Dia menggunakan kesempatan itu sebagai dalih, untuk mendorong Chu Feng kembali sehingga dia bisa mendekati pilar cahaya mendalam Chu Feng. Jika menilai dari sini, meskipun Chu Feng tahu bagaimana menggunakan serangan mental, tapi orang yang benar-benar mendapatkan keuntungan dalam hal ini adalah Li Ming. Golden Krone, siapa bilang Li Ming lembut dan belum dewasa? Menurut pandangan aku, bukan saja Li Ming ini lunak dan tidak dewasa, tapi ia juga sangat lihai, kata biksu tua berpakaian polos itu kepada Golden Krone True Immortal. Pertandingan ini akhirnya menjadi menarik, ucap The Golden Krone True Immortal sambil mengungkapkan senyum. Alasan untuk itu adalah, karena pertandingan seperti ini adalah apa yang ingin mereka lihat. Mungkin yang lain tidak bisa mengatakannya, tetapi mereka berdua mampu melihat aspek pertandingan yang benar-benar luar biasa. Alasan untuk itu adalah, karena aspek yang paling luar biasa mengenai pertandingan itu bukanlah serangan tajam Chu Feng atau Li Ming, atau teknik mereka dalam pertahanan dan penyerangan, yang jauh melampaui yang dilakukan anggota sesama generasi muda. Alih-alih, itu adalah rencana yang dimiliki kedua jenius itu terhadap satu sama lain, itu adalah pertempuran akal. Bahkan jika aku hanya bertahan dan tidak menyerang, kamu masih tidak bisa melakukan apapun padaku. Li Ming, apakah gelar jeniusmu hanya sebanyak ini? Dengan senyum di wajahnya, Chu Feng menggunakan tatapan keji untuk menatap Tuan Muda Li Ming. Sepertinya Chu Feng masih belum menyadari, ucap Golden Krone. Melihat bahwa Chu Feng terus mengejek Li Ming, dan sangat bangga pada dirinya sendiri ketika dia melakukan itu yang tumbuh lebih dan lebih senang, Golden Krone True Immortal menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi kecewa. Dia merasa bahwa Chu Feng sudah dirugikan. Jika Chu Feng tidak bereaksi pada waktunya, ia kemungkinan akan membayar dengan pahit. Tepat pada saat itu, suara yang tajam terdengar. Itu adalah telapak tangan Chu Feng. Chu Feng dengan erat meraih tangan Tuan Muda Li Ming dengan telapak tangannya sendiri. Menyaksikan pemandangan itu, Golden Krone True Immortal dan biksu tua berpakaian polos keduanya mengungkapkan perubahan ekspresi.
Bahkan Tuan Muda Liming yang dengan ganas menyerang Chu Feng, dia juga sedikit terkejut. Meraung. Saat berikutnya, Chu Feng berteriak keras. Kemudian, lengan dan tubuhnya berbalik dan melemparkan Tuan Muda Liming yang tertangkap basah itu tinggi ke udara. Seperti karung pasir, Tuan Muda Liming terlempar ke udara. Dia kemudian dengan kuat menabrak permukaan. Jika dia mendarat seperti itu, dia pasti akan terluka parah. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng telah melemparkannya dengan kekuatan yang sangat besar. Namun demikian, Tuan Muda Liming bukanlah karakter yang biasa. Dia telah berhasil melihat niat Chu Feng. Meskipun dia dipengaruhi oleh kekuatan lemparan Chu Feng, tapi dia masih berhasil membalikkan tubuhnya di udara. Dia berencana untuk mendarat dengan kakinya. Seperti itu, dia bisa mentransfer kekuatan pendaratannya ke permukaan, dan mencegah cedera pada dirinya sendiri. Hehehe, tepat pada saat itu, sudut mulut Chu Feng terangkat. Dia tiba-tiba saja melepaskan kepalan tangan Tuan Muda Liming. Setelah dilepaskan, Tuan Muda Liming tidak mendarat di tanah. Namun sebaliknya, seperti bola meriam, dia dihempaskan oleh Chu Feng. Adapun arah yang dilemparkan ke arahnya, itu adalah sudut formasi tempat mereka berada. Wush! Pada saat yang sama dia menghempaskan Liming, Chu Feng mulai berlari dengan segera. Namun, Chu Feng tidak berlari ke arah Tuan Muda Liming. Tapi sebaliknya, hanya ada satu tujuan dalam pikiran Chu Feng sekarang. Dia mengejar pilar cahaya mendalam Tuan Muda Liming. Hanya dalam sekejap itu, keuntungan yang dimiliki Liming sebelumnya dihancurkan oleh Chu Feng. Pada saat itu, orang yang memiliki keunggulan mutlak adalah Chu Feng. Chu Feng, dia benar-benar menyembunyikan tipuan ini, seru Golden Krone. Pada saat itu, baik Golden Krone True Immortal dan biksu tua berpakaian polos mengungkapkan ekspresi terkejut. Kemudian, ekspresi terkejut muncul di mata tua mereka. Hanya pada saat itulah mereka menyadari, bahwa Chu Feng telah melakukan semuanya dengan sengaja. Provokasi Chu Feng terhadap Liming, dan kemudian dipukuli kembali oleh Liming, semua itu hanya membantu membuka jalan bagi satu trik itu. Chu Feng ingin Liming merasa bahwa dia memegang keuntungan atas dirinya sehingga, dia akan melonggarkan penjagaannya. Dan kemudian, Chu Feng mengambil kesempatan untuk menggunakan triknya. Chu Feng telah menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk membuang Liming. Kecuali Liming turun ke tanah, maka tidak mungkin baginya untuk memperlambat dirinya sendiri. Dia hanya bisa membiarkan dirinya terus terbang ke arah yang telah dilemparkan Chu Feng, dan bahkan sampai dia menabrak tepi formasi. Dengan demikian, pada saat itu Tuan Muda Liming hanya bisa memandang tanpa daya ketika tubuhnya terus terbang. Dia hanya bisa memandang tanpa daya, itu saat Chu Feng bergerak menuju pilar cahaya mendalamnya. Dia tidak dapat melakukan apapun. Hasilnya telah ditentukan, ucap biksu tua. Pada saat itu, biksu tua berpakaian sederhana itu akhirnya mengungkapkan senyum puas di wajahnya. Golden Krone True Immortal juga mengangguk. Pertandingan antara para ahli dapat diputuskan dalam sekejap. Liming telah membuat kesalahan dalam penilaiannya, dan jatuh ke dalam rencana Chu Feng. Kesalahan itu telah menyebabkan kekalahan Liming. Bang! Akhirnya, Liming menabrak dinding formasi dengan kejam. Selesai, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng berjarak kurang dari 10 meter dari pilar cahaya mendalam Liming. Senyum santai juga muncul di wajahnya. Telapak tangannya sudah terbuka, dan dia berencana untuk mengambil pilar cahaya sangat besar. Selama dia meraih pilar cahaya mendalam itu, dia akan memenangkan pertandingan. Dan, wush! Namun tepat ketika Chu Feng hanya 1 meter jauhnya dari pilar cahaya mendalam, sesosok muncul di hadapan pilar cahaya mendalam seperti hantu. Kamu, seru Chu Feng. Melihat individu itu, Chu Feng mengungkapkan ekspresi heran. Itu sebenarnya Tuan Muda Liming. Tuan Muda Liming yang telah dilemparkan ke dinding oleh Chu Feng, yang berada pada jarak setidaknya 100 meter dari pilar cahaya mendalam, dia sebenarnya telah muncul sebelum pilar cahaya mendalam. Itu semua terjadi terlalu cepat. Chu Feng tidak bisa menarik kembali telapak tangannya tepat waktu. Dengan demikian, telapak tangannya mendarat dengan kuat di dada Liming. Perasaan ini, pikir Chu Feng, saat telapak tangan Chu Feng bersentuhan dengan dada Tuan Muda Liming, dan dia langsung kaget. Kemudian, detak jantungnya mulai cepat. Alasan untuk itu adalah, karena sensasi yang dia rasakan saat dia bersentuhan dengan dada Liming, itu bukanlah sensasi dari dada seorang pria.
Namun sebaliknya, itu adalah kelembutan seorang wanita. Kamu, seru Chu Feng. Chu Feng mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah Li Ming. Dia menemukan bahwa Li Ming berdiri di sana dengan tertegun. Secara tidak sadar, Chu Feng merasa bahwa reaksi Li Ming saat ini disebabkan oleh apa yang baru saja dia lakukan. Tampaknya mencoba memverifikasi tebakannya, Chu Feng meraih 2 kali lebih ringan dengan tangannya. Kelembutan itu masih ada. Itu berarti bahwa sensasi Chu Feng sebelumnya, itu bukanlah kesalahpahaman. Li Ming ini benar-benar menyembunyikan sesuatu. Bajingan tak tahu malu, teriak Li Ming. Tiba-tiba saja, suara marah segera terdengar. Setelah itu, suara tamparan terdengar, dan tamparan mendarat di wajah Chu Feng. Itu adalah Tuan Muda Li Ming. Pada saat itu, Chu Feng dapat melihat bahwa wajah Tuan Muda Li Ming telah memerah. Bahkan ada juga amarah di matanya. Tatapan itu adalah salah satu dari orang yang ingin membunuh Chu Feng. Namun terlepas dari amarah, ada juga tampilan khusus milik wanita. Itu adalah ekspresi yang pemalu. Tuan Muda Li Ming ini sangat memesona untuk memulai. Setelah mengungkapkan ekspresi itu, dia hanya terlihat seperti boneka kecil yang lucu. Melihat ekspresi itu, Chu Feng tidak mengungkapkan kemarahan setelah ditampar oleh Tuan Muda Li Ming. Namun sebaliknya, dia mengusap pipinya yang ditampar dan tersenyum nakal. Nona Li Ming, kamu telah menyembunyikan diri dengan cukup baik. Jika aku tidak menyentuhnya secara tidak sengaja, aku benar-benar tidak akan pernah menganggap kamu sebagai wanita, itu karena telah disembunyikan dengan baik, ucap Chu Feng. Aku akan membunuhmu, teriak Li Ming. Wajah Tuan Muda Li Ming memerah. Dengan niat membunuh yang luar biasa, dia menyerang Chu Feng. Penampilannya bukan hanya seseorang yang ingin membunuh Chu Feng. Namun sebaliknya, dia hanya ingin memotong-motong tubuh Chu Feng menjadi 10.000 keping. Sambil menghindari serangan Li Ming, Chu Feng mulai mengejek Li Ming dengan senyum di wajahnya. Hei, apa yang kamu lakukan? Sudah jelas dinyatakan bahwa kita hanya bertanding, sejak kapan kita mulai saling membunuh? Oh, aku mengerti sekarang. Bukankah itu hanya karena aku tidak sengaja menyentuh kamu? Kamu tidak bisa menyalahkan aku untuk itu. Lagi pula, itu salahmu untuk berdandan sebagai pria. Jika aku tahu bahwa kamu adalah seorang wanita untuk memulai, aku tidak akan pernah menyentuhmu di sana. Jadi, kamu tidak bisa menyalahkan aku untuk ini. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Coba katakan, mengapa kamu yang merupakan seorang gadis cantik, itu berpakaian seperti seorang pria? Mungkinkah kamu, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, tatapannya menjadi sedikit lebih provokatif. Dia pun melanjutkan, mungkinkah kamu memiliki semacam minat khusus? Kamu tidak mungkin menyukai wanita juga, tambah Chu Feng. Aku akan merobek mulutmu, teriak Li Ming. Tuan Muda Li Ming mulai menggertakkan giginya karena marah. Bibir merahnya yang menawan, itu sepertinya menyemburkan api ketika dia berbicara. Dia mulai bergegas menuju Chu Feng untuk menyerangnya tanpa henti. Tidak hanya semua serangannya fatal, bahkan niat membunuhnya juga sangat mengerikan. Dia tidak bermain-main. Dia benar-benar berusaha membunuh Chu Feng. Ini buruk. Tidak hanya identitas Li Ming sebagai seorang wanita yang dilihat oleh Chu Feng, tapi dia juga dimanfaatkan olehnya. Dengan temperamen Li Ming, dia mungkin benar-benar akhirnya akan membunuh Chu Feng. Golden Crane, haruskah kita bertindak untuk menghentikannya? Tanya biksu tua berpakaian sederhana itu. Pertandingan ini masih belum berakhir. Selanjutnya, kultivasi Li Ming telah dibatasi oleh aku. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang dia dapatkan dari pilar cahaya mendalam. Bahkan jika dia benar-benar memutuskan untuk membunuh, dia tidak akan bisa membunuh Chu Feng saat ini. Bahkan jika kecelakaan benar-benar terjadi, aku pasti akan segera bertindak. Dengan demikian, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatan Chu Feng, kata The Golden Crane True Immortal. Lagi pula, tempat ini adalah wilayahmu. Dengan demikian, kamu akan menangani semuanya di sini. Bagi aku, tugas aku adalah menikmati pertunjukan, kata biksu tua berpakaian polos itu dengan senyum berseri-seri. Sebenarnya tidak ada yang pantas dilihat. Hasil pertandingan ini sudah diputuskan. Sebelumnya, Li Ming berpura-pura marah oleh Chu Feng. Namun demikian, sekarang berbeda. Setelah Chu Feng menyentuh sesuatu yang tabu, dia benar-benar marah padanya. Selain itu, Chu Feng telah mengatakan kata-kata provokatif itu. Dengan demikian, Li Ming sudah benar-benar marah kepadanya.
Li Ming yang seperti itu sudah tidak lagi dapat terus bersaing melawan Chu Feng. Dengan segera, Chu Feng akan mendapatkan kemenangannya, kata Golden Krone True Immortal. Memang benar, anak itu benar-benar licik. Dia sebenarnya rela mengambil keuntungan dari hal semacam itu. Dia telah sepenuhnya memanfaatkan kemarahan Li Ming setelah memanfaatkan dadanya. Namun jujur saja, aku benar-benar semakin mencintai bocah Chu Feng ini, kata biksu tua berpakaian sederhana itu. Aku juga sama, ucap The Golden Krone True Immortal sambil mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Mereka tidak meremehkan Chu Feng karena tidak tahu malu. Namun sebaliknya, mereka berdua menghargai kecerdasan Chu Feng, dan kemampuannya untuk berubah sesuai dengan situasi. Kalau begitu, kenapa tidak menganggapnya muridmu saja? Jika kamu ingin melindunginya, siapakah di alam biasa 100 penyempurnaan yang berani untuk menggertaknya? Tanya biksu tua berpakaian sederhana itu. Tampaknya dalam semua aspek, Chu Feng lebih unggul dari Li Ming. Namun, aku adalah seseorang yang akan selalu menyelesaikan apa yang telah aku mulai. Karena aku sudah memutuskan bahwa aku ingin Li Ming menjadi murid aku tidak akan pergi dan mengambil orang lain sebagai murid aku. Selain itu, tidak peduli seberapa berbakat Mia seseorang, mereka harus tetap dipupuk. Sementara tampilan kinerja Chu Feng saat ini sangat baik, itu tidak berarti bahwa ia akan terus menjadi luar biasa ini. Bahkan mungkin saja bagi Li Ming untuk mengungguli dia. Singkatnya, di antara mereka berdua, aku masih lebih optimis tentang Li Ming, kata The Golden Krone True Immortal. Oh, begitukah? Biksu tua berpakaian sederhana itu tersenyum samar. Namun yang terkandung di dalam matanya, itu adalah ekspresi yang jelas tidak percaya. Dia tahu bahwa itu sebenarnya karena alasan lain, bahwa Golden Krone True Immortal tidak ingin mengambil Chu Feng sebagai muridnya. Sementara itu, Li Ming berlari di sekitar formasi. Dia mengejar Chu Feng, dan menyerangnya. Adapun Chu Feng, dia hanya berlari tanpa melawan. Pada saat itu, lokasi Chu Feng berlari menuju sudah kurang dari 1 meter jauhnya dari pilar cahaya mendalam Li Ming. Dia mengulurkan tangannya, dan kemudian meraih pilar cahaya sangat besar. Setelah meraih pilar cahaya yang mendalam, Chu Feng tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata kepada tuan muda Li Ming yang mengejarnya. Nona Li Ming, di dalam pertandingan, seseorang harus menerima kerugian seseorang. Aku menang, ucap Chu Feng. Aku akan membunuhmu, teriak Li Ming. Melihat bahwa Chu Feng memegang pilar cahaya mendalam di tangannya, tuan muda Li Ming menyadari bahwa dia telah dibodohi oleh Chu Feng lagi. Jadi pada saat itu, dia bahkan lebih marah daripada sebelumnya. Dia benar-benar bertekad untuk membunuh Chu Feng. Bas-bas. Namun tepat pada saat ketika Li Ming bergegas menuju Chu Feng untuk membunuhnya, tepat ketika dia hendak mencapai Chu Feng, kekuatan besar tiba-tiba muncul entah dari mana, dan kemudian membatasi gerakannya. Li Ming saat ini tidak lagi bisa bergerak sedikit pun. Bas-bas. Saat berikutnya, sesosok muncul dari udara tipis. Orang itu muncul di tengah formasi. Dia tidak lain adalah Golden Krone True Immortal. Li Ming, kamu harus bisa menerima kekalahanmu. Chu Feng telah memenangkan pertandingan ini, kata The Golden Krone True Immortal. Sial, biarkan aku pergi, aku akan membunuhnya, teriak Li Ming. Sudah jelas, tuan muda Li Ming belum bisa membebaskan diri dari amarahnya. Dia masih berteriak dengan marah. Li Ming, tempat ini adalah wilayahku. Aku tidak akan membiarkan kamu berperilaku kejam di sini. Kamu telah kalah dalam pertandingan ini. Karena itulah, aku tidak akan membantu kamu. Namun demikian, aku akan memberimu kesempatan. Meskipun kamu telah kalah pada hari ini, jika kamu bersedia menjadi muridku, aku pasti akan membantumu, kata Golden Immortal sejati abadi kepada Li Ming. Jika kamu melepaskan aku sekarang, lalu mengembalikan kultivasi aku, dan izinkan aku untuk membunuh Chu Feng ini, aku akan mempertimbangkan untuk menjadi murid kamu. Tuan muda Li Ming berkata kepada Golden Krone True Immortal. Aku khawatir itu tidak akan terjadi. Kamu harus mempertimbangkan apa yang aku katakan, balas The Golden Krone True Immortal sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia dengan lembut mengangkat lengannya, dan seuntai cahaya terbang dari telapak tangannya. Cahaya itu menyelimuti Tuan Muda Li Ming. Bas-bas. Saat berikutnya, Tuan Muda Li Ming menghilang ke udara. Dia telah meninggalkan tempat itu. Kemungkinannya dia telah dikirim keluar dari Gunung Cloud Crane oleh Golden Krone True Immortal.
Junior Chu Feng memberi hormat kepada senior, ucap Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia membungkuk dengan hormat ke Golden Crown True Immortal. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan sebenarnya dari Golden Crown True Immortal. Setelah melihatnya, Chu Feng menjadi lebih yakin bahwa Golden Crown True Immortal adalah seorang ahli dari dunia lain. Meskipun Chu Feng tidak dapat melihat melalui kultivasi Golden Crown True Immortal, tapi aura seperti penguasa yang dia keluarkan membuat jelas bahwa dia bukan kultivator bela diri biasa. Ikuti aku, ucap Golden Crown. Ketika Golden Crown True Immortal berbicara, dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Wush wush wush. Chu Feng merasa bahwa pemandangan di sekitarnya mulai berubah dengan cepat. Dia tidak dapat melihat dengan jelas pemandangan apapun. Satu-satunya hal yang dia bisa lihat adalah punggung Golden Crown True Immortal. Golden Crown True Immortal ada di depannya, dan sedang memimpin jalan bagi Chu Feng. Akhirnya, pemandangan di sekitar Chu Feng mulai cerah. Itu adalah, seru Chu Feng. Saat Chu Feng melihat hal-hal di depannya, matanya menyusut, dan ekspresinya berubah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak, babi.